Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabila dengan NIM 210320100. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan biodiesel dari limbah kelapa sawit. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa terlebih dahulu itu biodiesel. Jadi biodiesel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan membantu meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Saat ini kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin meningkat seiring semakin meningkatnya populasi dan semakin berkembangnya teknologi. Akan tetapi, cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil semakin menipis karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, usaha untuk mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbarui atau renewable perlu ditingkatkan. Salah satu sumber energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah fatty acid methyl ester atau FAME yang lazim dikenal dengan nama biodiesel. Keuntungan dari biodiesel adalah campuran dari 20% biodiesel dengan 80% petroleum diesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel ini dia tidak beracun. Terus biodiesel ini memiliki syarat number yang tinggi, yaitu di atas 100, sedangkan bahan bakar diesel hanya 40. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang umur mesin diesel karena biodiesel lebih licin. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan bakar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Karena minyak kelapa sawit ini berpotensi sebagai bahan baku biodiesel karena beberapa keuntungannya, yaitu dia mengandung 44% massa minyak pada bagian inti atau kernel. Mudah didapatkan karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan harganya relatif lebih murah. Selain itu, pembuatan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit telah diteliti lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik, sehingga emisi bahan bakar yang dihasilkan itu ramah lingkungan. Disclaimer ya guys, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel, menunjukkan potensi peningkatan keberlanjutan dalam produksi biodiesel. Tadi kan kita udah bahas biodiesel, tapi kita belum membahas kelapa sawitnya. Jadi sebenarnya apa sih kelapa sawit? Jadi kelapa sawit ini adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah dengan kandungan minyak yang tinggi. Limbah kelapa sawit mencangkup bagian dari buah dan tanaman yang tidak dimanfaatkan, tetapi dapat dijadikan bahan baku untuk biodiesel. Komposisi kimia limbah minyak kelapa sawit. Proses pembuatan biodiesel selama ini dilakukan melalui proses transesterifikasi minyak nabati dengan alkohol menggunakan bantuan katalis homogen NaOH dan KOH. Namun beberapa kelemahan dari penggunaan katalis homogen adalah katalis tidak dapat digunakan kembali atau diregenerasi karena katalis bercampur dengan minyak dan metanol. Terbentuknya produksi samping berupa sabun dan pemisahan antara katalis dan produk itu lebih rumit serta kurang ramah lingkungan karena membutuhkan banyak air untuk proses pemisahan antara produk dan katalis. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, mulai dikembangkan penggunaan katalis heterogen atau padat untuk mengganti katalis alkali tersebut. Katalis heterogen yang pernah diteliti diantaranya adalah
HZNO, TiO2 atau ZrO2, Al2O3 atau ZrO2, dan lain sebagainya. Pengantar untuk proses pembuatan biodiesel, limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit berasal dari air kondensat pada proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, air hidrocyclone atau claybath, dan air pencucian pabrik. 1 ton tandan buah segar atau TBS dapat dikonversi menjadi 0,2 ton CPO, sementara 0,66 ton akan dikonversi menjadi POM. Limbah cair kelapa sawit menjadi masalah serius yang harus ditangani setiap pabrik pengolahan CPO. Beberapa usaha telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini, seperti pabrik ini udah mulai melakukan penanganan terhadap masalah limbah cair ini, seperti mereka menjadikan limbah tersebut itu tuh sebagai pupuk, terus mengurangi kandungan minyaknya dan menjadikannya sebagai bahan baku diesel. Secara umum, terdapat 4 tipe sistem penanganan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh pabrik, yaitu yang pertama ada kolam stabilisasi limbah, yang kedua sistem subtraktivasi, yang ketiga digester anaerobik tertutup, dan yang keempat itu ada sistem aplikasi lahan. Reaksi transderifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga yang telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase untuk katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol hasil samping produk dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun, demikian dikarenakan biaya produksi cukup tinggi, maka untuk perkembangan itu kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode whole cell biokatalis dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak atau FEM dan gliserol sebagai produk samping. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis asam. Contoh katalis asam adalah H2SO4 yang memberi konferensi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Pembuatan biodiesel dari minyak nabati yang pertama yaitu esterifikasi. Minyak lemah mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada pada asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya berhubung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor, yaitu panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih dari 1%, jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun intensitasnya tidak bertambah dan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak enak. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan.
Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendaman minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan karena adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati antara lain: yang pertama, permanenan buah yang tidak tepat waktu; yang kedua, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah; yang ketiga, pemupukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemah mentah seperti ini. Sebelum proses transeterifikasi, dilakukan proses praenterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksila dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui bereaksi dengan metanol, RCOOH ditambah atau asam lemak bebas ditambah metanol ditambah air ditambah ester akil asam lemak. Reaksi eterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan endotherm, sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi kesetimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat seperti asam sulfat, asam sulfonato organik, dan resin penukar kation asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap digunakan adalah asam sulfat. Yang B ada transeterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transeterifikasi minyak nabati. Transeterifikasi adalah reaksi antara gliserida dan alkohol menghasilkan gliseron bebas dan ester akil asam lemak. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Davy dan J. Patrick. Transeterifikasi adalah pengganti gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transeterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transeterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi, sehingga yang dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang lebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Faktor utama yang mempengaruhi rendaman ester yang dihasilkan pada reaksi transeterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transeterifikasi, jumlah katalis sisa, dan kandungan sabun. Pada proses transeterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau moisturizer. Yang C yaitu ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester etil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada fase ester etil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya
ataupun metoksida masih tertinggal pada ester etil asam lemak. Setelah proses pemisahan, fasa gliserol dan fasa ester metil asam lemak harus dihilangkan karena dapat menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basa pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester etil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KUH per gramnya. Gliserol merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester etil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fasa ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fasa bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% beratnya. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gam pada nozzle injeksi bahan bakar di ruang mesin. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fase gliserol ketika pemisahannya. Tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerakan komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah. Ketiga pengotor ester etil asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air dengan baik, sehingga ester metil asam lemak tidak larut di dalam air, sehingga cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah dengan mencucinya dengan air. Pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air cucian berwarna jernih dan pH-nya 7. Pengadukan dilakukan secara perlahan. Air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fasa antara biodiesel dan fasa air. D. Ada pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya yaitu pengeringan, pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transterifikasi. Yang pertama adalah lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul rentan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun setelah kesetimbangan terjadi, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang B. Rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98% berat adalah 6:1. Yang C. Ada jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen dan heterogen.
1. Katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fase sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, dan sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, dan tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan tinggi dalam reaksi. Yang kedua ada katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai frasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan tanpa katalis, reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Reaksi transesterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum, yaitu sebesar 94% hingga 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transesterifikasi adalah 1% BB minyak nabati. Ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini. Kandungan silika yang banyak bersifat tidak aktif pada reaksi metanolisis dan yang sangat aktif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium. Senyawa dengan nilai 10 memberi arti katalis mampu mengkonversi hingga 95%. Tetapi pada kenyataannya katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Yang D yaitu ada suhu, kecepatan reaksi transesterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 hingga 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, atau tumbukan antara molekul reaksi itu meningkat, atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivasi. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas, karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisis yang penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumpukan antara molekul bereaksi juga meningkat.
Yang E ada pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi, karena dengan pengadukan akan mempercepat gerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sampai terbentuk metil ester. Yang F yaitu ada lama waktu pengendapan atau stapling. Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transesterifikasi. 2 tahap yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan, karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Kelebihan biodiesel. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar antara lain. Yang pertama, dia ini tuh termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui atau renewable. Yang kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Yang ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang kelima, aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar, 75 hingga 90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik, secara signifikan mengurangi karbon monoksida dan 90% mengurangi resiko kanker. Manfaat biodiesel dari limbah kelapa sawit yaitu penggunaan limbah kelapa sawit untuk biodiesel membantu mengurangi limbah dan mendaur ulang sumber daya alam yang ada. Keberlanjutan dan dampak lingkungan. Memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk biodiesel dapat membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air dan pengurangan deforestasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari video ini adalah melalui video ini saya telah memahami secara mendalam bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Arah masa depan, inovasi dan penelitian lebih lanjut akan membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produk biodiesel dari limbah kelapa sawit, membawa kita menuju era energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.